Halo adik-adik semua, apa kabarnya pagi hari ini? Yang pasti luar biasa ya. Nah, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKJ Kelampok. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, kita akan memuji Tuhan. Oh iya, sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan ingat selalu 3M. Apa yang pertama? Selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Sudah bisa ya mencuci tangan yang benar. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Nah, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian burung pipit yang kecil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat bersekolah minggu kembali. Tuntun kami Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir dan menaungi hati ini dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi
besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema firman minggu ini adalah pembawa kabar sukacita. Firman hari ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Dia tinggal di Nazaret. Tuhan Allah mengutus seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel, untuk mendatangi Maria, membawakan kabar kepada Maria. Kabar apa sih yang diberikan malaikat Gabriel kepada Maria? Kita simak cerita berikut ini ya. Suatu hari datanglah malaikat Gabriel ke rumahnya Maria. Maria terkejut ya. Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Kemudian malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai Maria." Maria masih terkejut dan dia dalam hatinya berkata, "Apa arti salam itu kepadaku ya?" Kemudian malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Hai Maria, sesungguhnya engkau mendapatkan kasih karunia dari Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Artinya adalah anak Allah yang maha tinggi dan juru selamat bagi dunia." Apa? Maria terkejut lagi. Dan ia berkata kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku kan belum menikah." Kemudian malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Sesungguhnya karena kasih karunia Allah dan karena Roh Kudus akan menaungi engkau, sehingga engkau bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Maria masih merenung apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Akan tetapi karena Maria adalah perempuan yang taat dan takut kepada Allah, dia berkata kepada malaikat Gabriel, "Baiklah, jika Allah menghendaki melalui aku bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, aku akan mematuhi setiap perintah dari Allah." Nah, Maria adalah seorang perempuan yang membawa kabar sukacita bagi dunia ini. Karena apa? Karena dia adalah ibu dari Yesus, Tuhan kita, juru selamat kita, yang akan menebus dosa-dosa kita. Anak-anak mau gak seperti Maria yang membawa kabar sukacita bagi dunia ini? Mau kan semuanya? Karena anak-anak adalah anak-anak
yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh kepada Tuhan ya, sehingga anak-anak bisa seperti Maria membawakan kabar sukacita. Contohnya apa kalau anak-anak ya? Kalau anak-anak mau berbagi kepada sesama, kepada teman, kepada orang yang membutuhkan. Contohnya di sekolah ada teman kita yang tidak membawa bekal makanan ya, sedangkan anak-anak membawa bekal makanan. Kemudian apa yang anak-anak lakukan? Anak-anak harus mau berbagi dengan teman yang tidak membawa bekal makanan dengan ikhlas, dengan tulus ya, dengan tidak bersungut-sungut, memberikannya secara baik ya. Contoh lain adalah anak-anak mau menolong kepada orang lain yang membutuhkan, menolong sesama yang ada di sekitar kita, menolong saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Anak-anak tentu mau kan membawa kabar sukacita bagi dunia ini? Ya, karena anak-anak adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih anak-anak, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa membawa kabar sukacita bagi dunia ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami jadikan teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati kami di masa pandemi ini Tuhan. Meskipun ibadah secara online di rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap sahabat kami, Engkau tetap pelindung kami. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa-dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur.